Ini bukan main-main ini. Dia suruh kita merdeka. Jadi Sumatera itu merdeka aja. Sumbar sudah jelas, Sumut sudah jelas. Aceh apalagi. Bangsa Aceh ini memang tidak nasionalisme, memberontak dan membelot. Karena kaum kolonialis Belanda, Jepang, dan Indonesia. Bendera Aceh dijajarkan dengan bendera Malaysia. Wah, apa maksudnya nih, geng? Mana bendera Indonesia? Mana bendera Indonesia? Itu pertanyaan ikinya sekarang. Menteri Aceh sendiri mengatakan bahwasannya hubungan antara baik Malaysia dan juga Aceh terputus karena Belanda dan juga Indonesia, geng. Pantas saja, geng, warga Aceh mengibarkan bendera Malaysia dijajarkan dengan bendera Aceh, tidak mengibarkan bendera Indonesia. Ternyata warga Aceh lebih nasionalisme kepada negara Malaysia daripada ke negara Indonesia, geng. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Kinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan mereaction sebuah video tentang Jakarta beri kesempatan Sumatera merdeka, gang. Itu hari ikinya suruh ulas dan suruh tanggapi tentang hal ini, geng. Dan bukan cuma Jakarta aja, geng. PMX Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia juga menanggapi tentang hal ini, geng. Waduh, kira-kira gimana, geng? Apakah Sumatera ingin bergabung ke Malaysia aja supaya lebih sejahtera? Wah, apakah warga Sumatera sudah tidak NKRI ataupun sudah tidak mencintai negara Indonesia, geng? Kalau Aceh ya jelas mereka katanya dianaktirikan. Bahkan, geng, mereka sudah mengibarkan bendera mereka sendiri. Sudah tidak ingin mengibarkan bendera Indonesia. Dan, geng, yang ikinya lihat, ikinya mau ngerasa ini, geng, mengejutkan sekali. Bendera Malaysia dikibarkan juga. Waduh, gimanakah videonya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silakan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jo, ini bukan main-main ini. Dia suruh kita merdeka. Waduh. Jadi Sumatera itu merdeka aja. Sumbar sudah jelas, Sumut sudah jelas. Aceh apalagi, Bengkulu, Jambi, semua. Dan perlu kita baik, kacau nih, geng, Indonesia. Banyak, tetapi yang merampok dia dari Jawa semua. Di negara lain satu aja warganya terancam. Jadi perampok semua ini itu. Ribuan orang yang teraniaya gitu. Makanya saya nggak habis pikir ada apa ini. Makanya kami turun ya. Kontak Bang Usman di mereka Aceh. bingung adalah mereka nggak ada kepastian. Sekarang 45 jam sudah berjalan semua. Masa Hope aja nggak berani. Saya sedih sekali, Menteri Sosial bilang hanya mau dikasih yang meninggal 15 juta. Ini manusia gitu. Rumah mereka nggak punya. Bilang kemarin ada seorang bapak, dia kehilangan 60 ekor kambingnya. Dia menangis gitu. Saya mau apa lagi? Sawahnya terendam. Efek ekonomi yang ini yang paling berat. Makanya harus ada insentif ekonomi dari pemerintah. Makanya di daerah bencana, kita belum bisa trauma healing saat darurat ini. Kita apa? PFA, Psychological First Aid. Apa itu? Mendengarkan mereka. Hadir untuk mereka. Bawa mereka ke tempat yang aman. Penuhi kebutuhan dasar. Lalu hubungkan dengan keluarga terdekat. Itu pertolongan awal psikologinya. Itu belum ada gitu loh. Saya ketemu yang di Langkat itu 3 hari. Dia berdiri di atas rumahnya, baru datang pertolongan 3 hari. Maka saya sampai sekarang bingung kenapa Pak Presiden tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Gengsi, presiden kita tuh gengsi. Saya pernah sekolah malu. Saya lahir di Medan, orang tua saya di Sumatera Barat. Maka saya sampai sekarang bingung kenapa Pak Presiden tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Pak Presiden punya TNI Polri, punya dana, jangan menghemat gitu. Kenakan hari ini berkantor di daerah bencana itu. Kan ini nyawa. Di negara lain satu aja, warganya terancam, dia selamatkan.
Ini sudah ribuan orang yang teraniaya gitu loh. Makanya saya nggak habis pikir, ada apa ini? Makanya kami turun ya, melihat yang mereka bingung adalah mereka nggak ada kepastian gitu loh. Kasihlah harapan, masa hope aja nggak berani. Saya sedih sekali, Menteri Sosial bilang hanya mau dikasih yang meninggal 15 juta. Ini manusia gitu loh. Rumah mereka nggak punya. Yang di Langkat kemarin ada seorang bapak, dia kehilangan 60 ekor kambingnya. Dia menangis gitu. Saya mau apa lagi? Sawahnya terendam. Efek ekonomi yang ini yang paling berat. Makanya harus ada insentif ekonomi dari pemerintah. Makanya di daerah bencana, kita belum bisa trauma healing saat darurat ini. Kita apa? PFA, Psychological First Aid. Apa itu? Mendengarkan mereka. Hadir, artinya hadir untuk mereka. Bawa mereka ke tempat yang aman. Penuhi kebutuhan dasar. Lalu hubungkan dengan keluarga terdekat. Itu pertolongan awal psikologinya. Itu belum ada gitu loh. Saya ketemu yang di Langkat itu 3 hari. Dia berdiri di atas rumahnya. Ya, teman-teman, bangsa Aceh ini memang tidak nasionalisme memberontak dan membelot. Itu sudut pandang dari orang-orang yang nggak mikir. Biar mikir, kita kasih fakta ini teman-teman. Perjanjian 1949 sampai 1950 pada era Presiden Soekarno. Saat itu Aceh memberikan dukungan yang besar kepada Republik Indonesia ini. Pelabuhan, pesawat, emas, dan logistik. Ya, dan banyak pahlawan-pahlawan dari Aceh. Sebagai balasan, Aceh dijanjikan status istimewa. Namun tak lama kemudian, Aceh disatukan oleh Provinsi Sumatera Utara tanpa musyawarah yang memadai. Janji pertama ini mulai retak. Gimana kurang nasionalismenya coba? Ya, memberikan begitu banyak sumbangsi pada bangsa ini. Kedua, Perjanjian 1959. Aceh sebagai daerah istimewa. Juga di era Presiden Soekarno, pemerintah menjanjikan kewenangan penuh dalam 3 perkara. Agama, adat, dan pendidikan. Namun realisasinya jauh dari harapan, menyebabkan ketegangan kembali muncul. Ketiga, Perjanjian Otonomi Khusus 1999 di era B.J. Habibie. Aceh diberikan kewenangan lebih luas termasuk pengelolaan sumber daya alam, tetapi banyak poin dianggap tidak berjalan maksimal, sehingga konflik belum mereda hingga akhirnya MOU Helsinki 2005 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini. 3 perjanjian ini bukan sekedar catatan sejarah, ya, tetapi pengingat bahwa kepercayaan adalah mata uang paling mahal antara rakyat dan negara. Bila janji dijaga, hubungan akan menguat. Bila diingkari, akhirnya terjadi seperti ini. Ah, wah. Bendera Aceh dijajarkan dengan bendera Malaysia. Wah, apa maksudnya nih, geng? Mana bendera Indonesia? Mana bendera Indonesia? Itu pertanyaan ikinya sekarang. Sekarang bendera Malaysia dijajarkan dengan bendera Aceh, bendera Indonesia. Wah. Ya, mungkin warga Aceh sudah kecewa dengan Indonesia karena bantuan dari Malaysia lebih gercep. Hormat ya, geng. Oke, geng, ini tanggapan ikinya pribadi kayak gitu ya, geng ya. Jadi, Sumatera, Aceh, Medan, Jambi, ataupun apa yang disebut tadi Pak itu ya, geng ya. Apalagi Aceh, itu sudah sangat kecewa dengan kepemerintahan Indonesia, geng. Makanya dia ingin dar-der-dor ataupun ingin bergebar-gebar untuk bergabung dengan negara Malaysia. Lihat sendiri, geng. Bukan bendera Indonesia yang dikibarkan bersama bendera Aceh, melainkan bendera Malaysia. Aceh sudah tidak nasionalisme lagi kepada Indonesia, namun nasionalismenya sudah berganti kepada bendera ataupun negara Malaysia, geng. Wow. Ini sangat mengejutkan sekali ya, geng ya. Dan inilah, geng, tanggapan ucapan pengarangan dari Perdana Menteri Malaysia untuk Aceh Darussalam. Balas dari Perdana Menteri Aceh Darussalam untuk Perdana Menteri Malaysia. Apakah ini perjanjian kesepakatan ataupun gimana? Dan kita simak dulu bersama-sama. Jangan mengambil kesimpulan. Nanti seperti biasanya takut ada kecurigaan daripada netizen Konoha yang katanya ikinya menjadi provokator di antara kedua negara ini, geng. Kita simak dulu bersama-sama, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya turut syukur kepada Allah SWT dan bangga dengan ikhtiar untuk memperingati jasa khidmat dan sebelumnya pengorbanan perjuangan rakyat Aceh dan pengajaran daripada
Aceh sendiri. Rakyat yang gigih dengan roh perjuangan yang kental menghadapi rintangan termasuk tsunami akhirnya, tetapi dapat menyelesaikan dengan semangat rundingan, tasamuh, toleransi dan semangat kemanusiaan sejagat. Bagi kami di Malaysia, Aceh Darussalam itu sebahagian daripada sejarah gemilang. Sarjana ulama tersohor dan pengaruh yang menjalar ke banyak daerah. Ada kampung Aceh, ada masjid Aceh, ada bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat, akrab. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakan-rakan masyarakat Aceh. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Dr. Haji Yusra Habib Abdul Ghani atas nama bangsa Aceh menghaturkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yang telah mengiktiraf Aceh Darussalam sebagai sebuah negara dan bangsa yang berjaya menjana tamadun Islam dan Melayu, ditandai dengan lahirnya sejumlah ulama kesohor dan pemikir cemerlang serta sikap patriotik dan heroik melawan semua kaedah kolonialisme di kawasan dunia Melayu. Walaupun kemudian kegemilangan Aceh Darussalam tersebut sirna sebagai konsekuensi logis daripada perang panjang melawan kolonial. Di atas segala-galanya tidak boleh dinafikan bahawa hubungan persaudaraan dan persahabatan antara bangsa Aceh dengan kerajaan Malaysia, apatah lagi dalam rekod sejarah Aceh Darussalam, di mana putra Melayu asal Malaysia pernah menjadi sultan di Aceh, seperti Sultan Alaidin Mansur Shah berasal dari negeri Perak, berkuasa pada periode 1355 sampai 1411. Kedua, Sultan Alaidin Mansur Shah berasal dari negeri Perak, berkuasa pada periode 1580 sampai 1587. Yang ketiga, Iskandar Sani berasal dari negeri Pahang, berkuasa pada periode 1636 sampai 1641. Kami berharap hubungan persaudaraan dan diplomatik antara kedua negara, Malaysia dan Aceh Darussalam, yang sempat terputus kerana kaum kolonialis Belanda, Jepang dan Indonesia, dapat dirajut kembali atau dirajut semula dalam suasana yang akrab dan bersama-sama membina tamadun Melayu berteraskan Islam yang madani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Dr. Haji Yusra Habib Abdul Ghani, Sarjana Hukum, Perdana Menteri Aceh Darussalam di pengasingan. Menteri Aceh sendiri mengatakan bahwasannya hubungan antara baik Malaysia dan juga Aceh terputus karena Belanda dan juga Indonesia, geng. Pantas saja, geng, warga Aceh mengibarkan bendera Malaysia dijejerkan dengan bendera Aceh, tidak mengibarkan bendera Indonesia. Ternyata warga Aceh lebih nasionalisme kepada negara Malaysia daripada ke negara Indonesia, geng. Waduh. Namun ini menurut ikinya janganlah kayak gitu ya, geng ya. Janganlah bergabung dengan Malaysia dulu kayak gitu ya, geng. Jangan bergabung kayak gitu ya, geng ya, karena ini juga teguran juga kepada pemerintah kita. Janji-janji yang telah dulu ingin ditepati kepada negara Aceh, tepatilah, Pak, karena itu adalah sebuah janji kayak gitu ya, geng ya. Dan jangan selalu Aceh ini dikebelakangkan, karena Aceh ini menurut pandangan ikinya ada minyak, ada ayam. Kekayaan ayamnya tuh kalau lah gak usah ke provinsi lain, cukup di provinsi itu saja, ke rakyat itu saja, sejahterakan di situ saja, Pak. Menurut pandangan ikinya ataupun pendapat saya kayak gitu ya, gengnya. Gak usah lah ke Pulau Jawa dan sebagainya. Menurut ikinya, geng, kalau ikinya jadi Perdana Menteri kayak gitu ya, gengnya, ikinya akan mengelola di provinsi ini
kekayaan alamnya udah di stok akan memperkayaan ataupun meningkatkan ekonomi di provinsi itu saja. Provinsi Papua akan di Papua saja, gak usah dibawa ke ini, dibawa ke gitu, kayak gitu, geng ya. Jadi para pejabat, tolonglah jangan terlalu bejat kayak gitu ya, geng ya. Dan ini lagi yang penyampaian ikinya dan pendapat ikinya pribadi. Gimana menurut Anda? Pendapat Anda boleh tulis di kolom komentar. So, apa-apa benda, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.